tidak tahu apa gunanya mayat gagak emas. Tetapi itu tidak menghentikan Yang Kai untuk mengambilnya terlebih dahulu. Lagi pula, ini adalah rampasan perang yang dia peroleh setelah menghabiskan satu helai bulu-bulu emas Mimeng. Jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Ketika dia membawa Jenderal Besar Si Chen untuk mencari keluarganya, Mimeng hanya memberinya 3 bulu-bulu emas. Dalam situasi di mana kekuatannya masih lemah, ketiga bulu-bulu emas ini sangat berharga dan dapat dianggap sebagai 3 jimat yang menyelamatkan jiwa. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, bagaimana mungkin Yang Kai mau menggunakannya di sini? Namun, dalam menghadapi serangan gagak emas, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Kalau tidak dia akan mati. Sosok Yang Kai berkedip saat hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar. Apa yang membuat Yang Kai terkejut adalah bahwa setelah gagak emas meninggal, kekuatan yang digunakannya untuk menyegel dunia juga telah menghilang, memungkinkan dia untuk mengaktifkan teknik teleportasinya dengan lancar. Karena tidak ada cara untuk menentukan lokasinya, dia memutuskan untuk lari duluan. Kali ini, seperti menusuk sarang lebah, banyak master tahap Open Heaven di aula pertama kali menatap dengan mata terbuka lebar, diikuti oleh keterkejutan dan kemarahan. Mereka telah melakukan begitu banyak upaya untuk melawan gagak emas dan membayar harga yang sangat mahal. Bahkan banyak master tahap Open Heaven peringkat rendah telah jatuh. Tidak mudah bagi mereka untuk menangkap gagak emas, tetapi sekarang telah dimanfaatkan oleh anak nakal secara acak. Jika orang itu benar-benar memiliki kekuatan yang besar, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika kekuatannya lebih rendah, dia tidak akan bisa menantangnya. Kuncinya adalah bahwa bocah ini bahkan tidak berada di Open Heaven Stage. Namun dia punya nyali untuk merebut makanan dari mulut harimau. Old Hong dan yang lainnya sangat marah. Meskipun semua orang telah memperoleh sepotong emas sejati matahari dari perjalanan ini, tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak manfaat, terutama jika itu adalah mayat gagak emas dewasa. Itu bahkan lebih berharga daripada emas sejati milik Sun. Beraninya kau, Old Hong berteriak dengan marah saat Divine Sense-nya yang kuat mengalir seperti air pasang. Segera mengunci posisi Yang Kai. Tubuhnya yang gemuk bergoyang sedikit sebelum dia menghilang dari tempat dan mengejarnya. Zhang Qi dan Ji Tianxing juga tidak mengatakan apa-apa, masing-masing menggunakan teknik rahasia mereka sendiri dan menghilang. Yuan Xiaoman menoleh untuk melihat Nyonya Lan. Kakak Lan, apakah kamu tidak akan mengejarnya? Mengatakan demikian. Tanpa menunggu jawaban Nyonya Lan, Yuan Xiaoman melesat ke langit seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, menerobos atap dan langsung membuka jalan ke dunia luar. Sekelompok pembudidaya tahap Open Heaven peringkat rendah mengikuti dari belakang. Titik. Di dalam aula, Nyonya Lan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ekspresi aneh. Tentu saja dia tahu siapa pemuda ini. Dia telah tinggal di First Inn selama 4 bulan dan bisa dianggap sebagai tamu First Inn. Namanya sepertinya Yang Kai. Tetapi kemudian dia entah bagaimana memasuki istana ilahi gagak emas ini dan menyembunyikan dirinya di sebuah lorong. Pada saat itu, dia tidak mengeksposnya. Tetapi dia hanya seorang pria yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia memiliki harta yang bisa menyembunyikan tubuhnya. Dan dengan penglihatan tahap Open Heaven Orde ke-6-nya, dia bisa melihatnya dengan sekali pandang. Karena mereka tidak berhubungan, dia tidak perlu peduli dengan orang lain. Alasan mengapa dia tidak mengeksposnya adalah karena First Inn selalu ramah dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menjadi musuh. Siapa sangka, orang ini benar-benar akan mendapatkan tawaran yang sangat bagus? Mayat gagak emas jauh lebih berharga daripada emas sejati matahari Orde ke-7 yang dia peroleh. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sangat tertarik. Dengan begitu banyak Master Open Heaven Stage di sini, bagaimana mungkin dia, seorang Emperor Realm, memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Bukankah dia takut mayat gagak emas akan membakar tangannya? Aku hanya takut kamu tidak akan bisa menerimanya dengan hidupmu. Nyonya Lan menghela nafas ringan dan mendongak untuk melihat bahwa Yuan Xiaoman telah membuka jalan di atas kepalanya yang menuju ke dunia luar. Dengan goyangan tubuhnya yang halus, dia melayang ke langit. Pada saat ini, Yang Kai merasa seolah-olah pantatnya terbakar. Hukum luar angkasa di sekitarnya berfluktuasi dengan liar saat dia melarikan diri dengan liar. Di belakangnya ada sekelompok besar pembudidaya Open Heaven Stage, yang dipimpin oleh Old Hong dan beberapa Master Open Heaven Stage tingkat menengah lainnya. Melihat ekspresi bingung dan jengkel mereka yang tidak tahu lebih baik akan mengira dia telah menggali kuburan leluhur mereka. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai dikejar oleh seorang kultivator Open Heaven Stage. Dan dengan begitu banyak kultivator Open Heaven Stage sekaligus, hampir semua kekuatan di domain besar terdekat hadir. Yang Kai akhirnya mengerti betapa sulit dan kuatnya seorang pembudidaya tahap Open Heaven tingkat menengah. Meskipun dia mengandalkan hukum luar angkasa untuk melarikan diri, dia belum berlari jauh sebelum dia merasakan beberapa aura menguncinya dari jauh. Tak perlu dikatakan,
Aura ini adalah yang mengunci dirinya. Setelah beberapa teleportasi kecil, meskipun dia dapat membuat jarak di antara mereka, dia masih tidak dapat melarikan diri. Selain itu, setelah beberapa upaya, Old Hong dan yang lainnya tampaknya telah memperhatikan hukum luar angkasa Yang Kai dan mengejarnya dengan lebih ganas, dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Pada akhirnya, kekuatan Yang Kai masih sedikit kurang. Jadi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Master Open Heaven Stage? Untungnya, kemampuan luar angkasa memberinya keuntungan unik dalam hal melarikan diri. Jika bukan karena keuntungan ini, Yang Kai pasti sudah ditangkap sejak lama. Di belakang kerumunan, Wei Ke dan Tao Rongfang dari Provinsi Great Moon juga memasang ekspresi yang sangat aneh saat mereka diam-diam berkomunikasi dengan Divine Sense mereka. Kakak senior, apakah itu Yang Kai? Apakah saya melihat sesuatu? Tao Rongfang masih tidak percaya apa yang dilihatnya di aula dan tidak bisa mengerti bagaimana Yang Kai muncul di sana. Wei Ke dengan tenang mengangguk. Ya, ini dia. Bagaimana dia? Aku juga tidak tahu. Tapi dia dalam masalah besar kali ini. Ekspresi Wei Ke menjadi serius saat dia menghela nafas. HMPH. Karena dia punya cara untuk bersembunyi. Dia seharusnya terus bersembunyi. Kenapa dia harus mengungkapkan keberadaannya dan bahkan menghela nafas? Dalam situasi seperti itu, apalagi Yang Kai, yang bahkan bukan seorang pembudidaya Open Heaven State. Bahkan jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia tidak akan berani mencoba merebut mayat gagak emas. Bukankah mendapatkan kematian berhubungan dengan kentang yang begitu panas? Tapi sekarang, dengan beberapa lusin pembudidaya tahap Open Heaven mengejarnya, bahkan jika bocah kecil itu mahir dalam hukum luar angkasa, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri. Sangat disayangkan, bocah itu orang yang cukup baik, dan Asun bisa menemukan kita berkat pengawalnya. Tao Rongfang juga menghela nafas. Dia juga menyelamatkan hidup kita, kata Wei Ke. Tao Rongfang bingung. Kapan dia menyelamatkan hidup kita? Ketika gagak emas memalsukan kematiannya dan hidup kembali. Tidakkah kamu penasaran mengapa aku tiba-tiba menarikmu kembali? Anak laki-laki inilah yang diam-diam mengirimiku transmisi suara yang mengatakan bahwa gagak emas mungkin masih hidup. Sekarang setelah kupikir-pikir, jika dia tidak memperingatkanku tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Memikirkan kembali adegan itu, Wei Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Api sejati gagak emas telah meletus dalam sekejap dan hampir setengah dari master tahap Open Heaven yang hadir telah meninggal. Jika dia dan Tao Rongfang tidak mundur, mereka tidak akan bisa menjamin hidup mereka. Dia ada di sini pada waktu itu? Tao Rongfang terkejut. Wei Ke tidak bisa menahan tawa. Aku tidak tahu bagaimana dia masuk atau bagaimana dia berhasil menyembunyikan dirinya. Tapi kurasa itu karena semacam artefak. Hanya saja dalam situasi itu, mereka yang terlibat tidak dapat melihat dengan jelas. Dan bahkan Nyonya Lan dan yang lainnya tertarik oleh emas sejati matahari. Jadi tidak ada yang memperhatikan kelainan gagak emas. Tao Rongfang berkata dengan ketakutan yang tersisa. Jika itu masalahnya, kita benar-benar berhutang nyawa padanya. Kakak senior, kita tidak bisa hanya duduk dan melihatnya mendapat masalah. Petik 2. Wei Ke berkata dengan sakit kepala. Tentu saja kita tidak bisa mengabaikannya. Tetapi masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Jangan membicarakan hal lain. Kita harus segera mengejarnya. Bocah kecil ini benar-benar tahu cara berlari. Aku benar-benar ingin mematahkan kakinya. Tao Rongfang terkekeh. Tidak buruk jika dia bisa terus berlari seperti ini. Setidaknya kita bisa menjamin dia tidak akan tertangkap. Aku hanya takut dia tidak akan bisa melanjutkan. Saat mereka berdua berbicara, mereka melakukan yang terbaik untuk mengejar. Tetapi jarak antara mereka dan beberapa master tahap Open Heaven peringkat menengah hanya terus melebar. Untungnya, penglihatan mereka di langit berbintang ini cukup bagus, jadi mereka tidak takut kehilangan mereka. Pada saat ini, raungan marah terdengar di depan mereka, jelas terdengar bahkan dari jauh. Kamu bocah nakal di depan. Jika kamu ingin hidup, berhentilah untuk tuan tua ini. Jika tidak, ketika tuan tua ini mengejar kamu, saya akan membuat kamu merasakan siksaan paling kejam di dunia dan membuat kamu memohon kematian. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak punya pilihan lain, Old Hong tidak akan mengancam Master Realm Kaisar seperti ini. Itu adalah kehilangan status. Pemuda itu terlalu pandai berlari, dan dia telah mengambil inisiatif. Sejak awal, Old Hong dan yang lainnya terlempar jauh di belakang. Jika mereka sedikit lebih dekat, Old Hong bisa mengganggu ruang di sekitar bocah itu dan mencegahnya berteleportasi, membuatnya mudah mengejar. Namun, pada saat ini, bahkan jika Old Hong ikut campur, itu tidak akan banyak berpengaruh. Pihak lain masih harus berteleportasi. Saat dia berbicara, amarahnya meluap. Yang Kai, yang melarikan diri di depannya, bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Jika dia berhenti saat ini,
dia akan benar-benar bodoh. Sejujurnya, dia agak menyesal telah mengambil kentang yang begitu panas. Setelah menonton pertunjukan begitu lama, dia bahkan telah melihat 8 Suns True Gold. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Dia bahkan telah menggunakan salah satu Golden Plume Feathers. Berpikir bahwa dia tidak mampu untuk membuat kerugian seperti itu. Jadi pada saat impuls, dia menyambar mayat Golden Crow. Namun, karena dia sudah mengambilnya, tidak mungkin dia mengembalikannya sekarang. Dengan begitu banyak master tahap Open Heaven peringkat menengah mengejarnya, kepada siapa dia bisa mengembalikannya? Tidak peduli siapa yang berhasil, sisanya tidak akan membiarkannya pergi. Karena dia akan dipandang sebagai musuh dari kedua sisi. Dia mungkin juga berjalan di jalan yang gelap. Seperti kata pepatah, kesuksesan datang dari yang berusaha, sedangkan kekayaan datang dari bahaya. Melihat Yang Kai mengabaikannya, Old Hong menjadi lebih marah dan berteriak, "Nak, kamu mencari kematian." Saat dia berbicara, tubuhnya yang gemuk tiba-tiba membesar, berubah menjadi monster raksasa setinggi puluhan meter. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Yang Kai. Merasakan tekanan yang mencengangkan, Yang Kai terkejut dan menoleh, hanya untuk melihat tangan raksasa menutupi langit di belakangnya. Kemudian, dia tidak mengambil apapun selain udara dari jauh. Yang Kai menciutkan lehernya dan menahan keinginan untuk mengutuk. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkeringat banyak. Adapun Old Hong, yang sudah terluka, setelah menggunakan teknik rahasia ini, dia tampaknya telah menghabiskan banyak energi dan mulai batuk dengan keras, sangat mengurangi kecepatannya. Yuan Xiaoman bergegas melewatinya dan berkata, "Tidak bisakah kamu berhenti ketika kamu sudah tua? Mengapa kamu meregangkan tanganmu begitu banyak?" Melihat sosoknya yang menghilang, Old Hong hampir mati karena marah. "Adik laki-laki di depan, bisakah kamu menungguku? Kamu berlari terlalu cepat," Yuan Xiaoman memanggil saat dia terbang. Suaranya yang manis menyebabkan Zhang Qi dan Ji Tianxing mengerutkan kening. "Adik laki-laki, jangan lari. Kemana kamu bisa lari? Meskipun alam semesta ini besar, tidak ada tempat bagi kamu untuk bersembunyi. Ketika mereka mengejar kamu, saya khawatir kamu tidak akan memiliki akhir yang baik." Petik 2. Zhang Qi dan Ji Tianxing menoleh untuk menatapnya. Diam-diam mencibir. Seolah-olah, jika dia menyusulnya, dia akan memiliki akhir yang baik. "Jika kamu tidak ingin aku lari, jangan kejar aku," teriak Yang Kai sambil melarikan diri. Yuan Xiaoman berkata, "Jangan lari, kita tidak akan mengejarmu." Mengatakan demikian, dia melirik Zhang Qi dan Ji Tianxing. Mereka berdua mengerti dan mengangguk ringan. "Jangan kejar aku tidak akan lari." Yuan Xiaoman mencibir ringan. "Adik laki-laki, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Saya tidak tahu dari mana kamu berasal, tetapi kamu mungkin tidak tahu seberapa kuat kita. Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk melarikan diri." Ji Tianxing berteriak dengan marah. "Nak, serahkan mayat gagak emas dan aku akan menyelamatkan hidupmu." "Bagus, bagus, bagus, aku akan menyerahkannya." Yang Kai dengan cepat mengangguk sebelum ragu-ragu. "Tapi siapa yang harus aku serahkan di antara kalian bertiga?" "Berikan padaku." Tidak mengherankan, mereka bertiga berteriak serempak. Setelah berteriak, mereka saling melirik. Mata mereka dipenuhi permusuhan. Tidak menginginkan apapun selain menamparkan dua orang di samping mereka sampai mati. Yuan Xiaoman memutar matanya dan berkata, "Adik, serahkan mayat gagak emas kepadaku dan aku akan memperkenalkanmu pada Mirror Flowers Water Moon. Bagaimana dengan itu? Dari kekuatan kamu, sepertinya kamu baru saja tiba di Outer Universe. Ada bahaya di mana-mana di Outer Universe ini. Jadi memiliki latar belakang berbeda dengan tidak memiliki latar belakang. Ketika kamu datang ke bulan air bunga cermin saya akan menjamin kamu kehidupan yang aman dan damai. Bisakah kamu memperkenalkan saya ke bulan air cermin bunga?" Yang Kai bertanya. Suaranya penuh dengan kegembiraan. Yuan Xiaoman tersenyum dan berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Aku adalah Elder of Mirror Flowers Water Moon. Jadi apa salahnya memperkenalkan seseorang? Juga, saya tidak keberatan memberitahu kamu bahwa ada banyak murid wanita cantik di bulan air bunga cermin saya. Jika kamu menyukai salah satu dari mereka, aku bahkan bisa menjodohkanmu." Menggerutu, Zhang Qi dan Ji Tianxing mengutuk ketidakberdayaan Yuan Xiaoman di dalam hati mereka. Untuk mayat gagak emas, dia bahkan menggunakan metode seperti itu. Ini hanya membuang wajah tahap Open Heaven peringkat menengah. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak aneh sama sekali. Mayat gagak emas sangat langka. Jika bocah kecil itu mau menyerahkannya, bagaimana harga sekecil itu bisa berarti apa-apa? "Apakah murid-murid perempuan itu secantik kamu? Bagaimana jika aku menyukaimu?"
Wajah Yuan Xiaoman menjadi dingin saat dia mengutuk bocah kecil ini karena tidak tahu apa yang baik untuknya. Tetapi dia masih tersenyum dan berkata, kalau begitu itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kamu bisa membuat nona muda ini jatuh cinta padamu, apa salahnya nona muda ini menurutimu? Tidak berbohong, Yang Kai sangat gembira. Tentu saja tidak. Melihat pasangan yang berzina ini masih ingin membicarakan hal-hal seperti itu saat melarikan diri. Zhang Qi mencibir. Bocah kecil, jika kamu percaya kata-katanya, aku jamin kamu tidak akan bisa melihat matahari besok. Mengapa kamu tidak bergabung dengan tanah jahat kebencian saya? Saya benci bahwa tidak banyak murid perempuan yang cantik. Tetapi raja ini dapat menjamin kamu bahwa bahkan jika kamu tidak berani mengatakan hal lain, kamu masih akan memiliki peluang besar untuk menembus tahap Open Heaven Orde keempat. Tahap Open Heaven Orde keempat, seru Yang Kai. Zhang Qi berkata, kita para kultivator telah berkultivasi sepanjang hidup kita. Semua yang kita lakukan hanyalah ilusi. Hanya kekuatan kita sendiri yang menjadi fondasi kita. Selama kita bisa mengendalikan kekuatan kita, wanita seperti apa yang tidak akan kita miliki? Petik 2. Apa yang dikatakan senior ini masuk akal? Yang Kai mengangguk berulang kali. Yuan Xiaoman berbalik dan memelototi Zhang Qi. Mengapa kamu mencoba melemahkanku? Zhang Qi dengan dingin mendengus dan tidak bisa diganggu dengannya. Terus membujuknya. Bocah kecil, serahkan mayat gagak emas kepadaku. Aku bisa bersumpah pada Daosilku bahwa apa yang aku katakan barusan bukanlah kebohongan. Kata-kata ini cukup tulus. Tidak ada yang berani mengambil sumpah dengan Daosil mereka sendiri dengan enteng. Begitu mereka melanggar sumpah, kemungkinan besar Daosil mereka akan tertutup debu dan dao mereka akan diblokir. Yuan Xiaoman tampaknya tidak menyangka Zhang Qi dapat mencapai prestasi seperti itu. Jadi untuk sesaat dia lupa menanyainya. Suara Yang Kai terdengar dari jauh. Aku bisa merasakan ketulusan senior ini. Itu benar-benar menggoda. Tapi bukankah kalian bertiga? Saya masih ingin mendengar apa yang bisa ditawarkan oleh senior lainnya. Petik 2. Jitian Sing menyeringai jahat. Bagaimana kalau aku memberimu jalan keluar? Yang Kai berkata, kata-kata senior ini tidak memiliki ketulusan. Jangan pernah berpikir tentang mayat gagak emas. Bahkan jika aku kehilangannya, aku tidak akan memberikannya padamu. Yuan Xiaoman dengan cepat mengangguk. Jangan berikan padanya. Orang ini kejam. Jika kamu memberinya mayat gagak emas, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Zhang Qi juga berkata, wah, hanya itu yang harus saya katakan. Kamu harus tahu bagaimana memilih. Cepat putuskan. Pelan-pelan, aku akan memikirkannya. Jika kamu terlalu dekat, saya tidak akan punya mood untuk berpikir. Jawab Yang Kai. Zhang Qi berkata dengan suara rendah. Sepertinya kamu tidak memiliki ketulusan sama sekali. Jangan memainkan trik kekanak-kanakan seperti itu. Saya akan mengatakannya lagi. Jika kamu tidak menyerahkan mayat gagak emas, bahkan jika alam semesta besar, tidak akan ada tempat bagi kamu untuk bersembunyi. Yuan Xiaoman dengan dingin mendengus. Bodoh yang keras kepala. Saat beberapa dari mereka berbicara, kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali. Terus-menerus menutup jarak antara mereka dan Yang Kai. Tetapi bocah kecil ini benar-benar penuh kebencian. Setiap kali mereka mencapai batas mereka, sosoknya akan berkedip dan hukum luar angkasanya akan berfluktuasi, memungkinkan dia untuk langsung berteleportasi jauh, sehingga mustahil bagi mereka untuk ikut campur. Mereka benar-benar tidak tahu kapan Kaisar Realem yang bergerak cepat muncul di 3000 dunia ini, menyebabkan sekelompok Master Open Heaven Stage mengejar di belakangnya. Sehari kemudian, Old Hong juga menyusul, dan dari jauh, dia bisa merasakan aura Madam Lan yang mendekat dengan cepat. Sebelumnya, ketika Nyonya Lan bertarung dengan gagak emas, dia menderita kerugian terbesar. Jadi dia adalah orang terakhir yang pergi. Namun, karena kekuatannya yang tinggi, meskipun pada awalnya dia tertinggal, dia masih bisa mengejar. Setengah hari kemudian, 5 master tahap Open Heaven sekali lagi berkumpul di langit berbintang. Ekspresi Nyonya Lan menjadi aneh ketika dia melihat mereka berempat. Apakah bocah itu sangat pandai berlari? Yuan Xiaoman menggertakkan giginya dengan marah. Aku tidak tahu dari mana orang ini berasal. Tetapi begitu bibi yang hebat ini menangkapnya, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka jelas sangat kesal. Jika masalah ini menyebar, itu akan terlalu memalukan. Nyonya Lan tersenyum ringan. Tunggu sampai kamu menangkapnya. Aku akan pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, menarik 4 lainnya terpisah dalam sekejap mata. Melihat ini, Yuan Xiaoman dan yang lainnya dipenuhi dengan keengganan, menyadari bahwa mayat gagak emas tidak ada hubungannya dengan mereka. Mau bagaimana lagi? Kekuatan mereka lebih rendah dari Madam Lan.
dan kecepatan mereka juga lebih rendah. Bahkan jika bocah kecil itu bisa melarikan diri, bagaimana dia bisa lolos dari pengejaran Master tahap Open Heaven Orde ke-6? Bahkan mereka tidak memiliki kemampuan ini. Benar saja, ketika dia melihat Nyonya Lan mengejarnya, Yang Kai juga sedikit panik. Beberapa tahap Open Heaven Orde ke-4 telah mengejarnya untuk waktu yang lama. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Kedatangan Nyonya Lan telah memberinya banyak tekanan. Dengan kecepatan menakjubkan pemilik, bahkan jika dia memiliki hukum luar angkasa, dia tidak akan bisa melarikan diri lama. Hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Segera memanggil, "Pemilik, saya telah tinggal di Face Inn kamu selama 4 bulan dan menghabiskan banyak pil Open Heaven. Inikah caramu memperlakukanku?" Nyonya Lan terkikik. "Jangan khawatir, saya hanya menginginkan mayat gagak emas. Saya tidak akan melakukan apapun kepada kamu. Mengapa kamu tidak berhenti berlari dan dengan patuh menyerahkan mayat gagak emas untuk menyelamatkan dirimu dari masalah?" Yang Kai dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Face Inn juga melakukan hal seperti itu? Nyonya Lan berkata, "Tindakan ratu saat ini tidak mewakili Face Inn. Itu hanya pendapat pribadi saya. Apakah itu mewakili atau tidak terserah kamu, pemilik. Jangan paksa saya, atau kamu akan menyesalinya." Nyonya Lan bertanya dengan penuh minat, "Apa yang kamu inginkan?" "Tunggu saja." Yang Kai mengertakkan gigi dan berteriak saat dia berlari untuk hidupnya. Setelah beberapa saat, Yang Kai tiba-tiba melambaikan tangannya dan beberapa titik hitam kecil melesat ke kiri dan kanan. Pada saat yang sama, Yang Kai berteriak, 10 cincin luar angkasa. Salah satunya berisi mayat gagak emas. Cari sendiri. Siapa yang menemukannya akan mendapatkannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Begitu kata-kata ini keluar, kulit Nyonya Lan berubah dan dia diam-diam mengutuk pikiran jahat bocah kecil ini karena datang dengan metode yang tidak tahu malu. Yuan Xiaoman dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Meskipun mereka tahu bahwa Yang Kai berusaha mengalihkan perhatian mereka dan bahwa tidak ada apapun di dalam 10 cincin luar angkasa, mereka tidak berani mengabaikannya. Bagaimana jika mayat gagak emas benar-benar ada di salah satu cincin luar angkasa? Jika mereka tidak menyelidikinya, bukankah itu akan menjadi tawar-menawar bagi orang lain? Oleh karena itu, terlepas dari keraguan mereka, 5 master tahap Open Heaven peringkat menengah masih berpisah dan terbang menuju target yang berbeda. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, 10 cincin luar angkasa semuanya telah ditemukan. Tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, belum lagi mayat gagak emas. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun di atasnya. Yuan Xiaoman mengatupkan giginya erat-erat dan bergumam, "Aku pasti akan membunuhnya." Perasaan melompat ke dalam jebakan sambil mengetahui itu adalah jebakan benar-benar menjijikkan. Dan dia diam-diam bersumpah bahwa begitu dia menangkap Yang Kai, dia tidak akan membiarkannya bersenang-senang. "Mayat gagak emas telah diserahkan kepadamu. Mengapa kamu masih mengejarku? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku?" Yang Kai berteriak, suaranya dipenuhi amarah. "Bocah kecil, kamu masih ingin membuatku bingung?" Zhang Qi dengan dingin mendengus. Yang Kai berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksanya sendiri. Itu pasti diambil oleh salah satu dari kalian dan kemudian disembunyikan. Sekarang kamu ingin menjebakku?" Nyonya Lan sangat marah sehingga dia tertawa. "Bocah kecil ini mencoba membuat irisan di antara kita." Yuan Xiaoman mendengus. "Bagaimanapun, 2 cincin luar angkasa yang saya ambil tidak memiliki apa-apa." Beralih untuk melihat yang lain, semua orang juga setuju. "Aku ingin tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya?" Yuan Xiaoman berkata perlahan. Zhang Qi memelototinya. "Otakmu telah tumbuh dari dadamu? Kamu benar-benar memiliki dada yang besar tetapi tidak memiliki otak. Bahkan Nyonya Lan mengatakan dia mencoba untuk membuat irisan di antara kita. Namun kamu masih ingin jatuh cinta padanya?" Petik 2. Yuan Xiaoman berkata, "Apa yang membuatmu begitu cemas? Saya hanya membicarakannya dengan santai. Bagaimana saya bisa jatuh cinta pada tipuannya? Apakah kamu sangat cemas karena kamu memiliki sesuatu di pikiran kamu? Aku tidak bisa diganggu denganmu." Zhang Qi berkata dengan marah. Nyonya Lan berkata, "Sangat mudah untuk membuktikannya." Dia dengan keras berteriak, "Yang Kai, apakah kamu berani bersumpah pada daosilmu bahwa kamu menyembunyikan gagak emas di salah satu dari 10 cincin luar angkasa? Jika kamu berani bersumpah, kita akan segera berhenti." Petik 2. Yang Kai dengan marah berkata, "Aku sudah memberimu ini. Mengapa aku masih harus bersumpah? Apakah masih ada hukum?" Petik 2. Ji Tianxing tertawa keras. "Hukum? Di Outer Universe, kekuatan adalah hukum. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu hanya bisa membiarkan diri kamu dibantai?" Yang Kai menggertakkan giginya. "Aku mengerti." Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jadi mereka melanjutkan pengejaran mereka. Mayat gagak emas jelas tidak dibuang.
Tetapi harus dikatakan bahwa skema bocah kecil ini cukup indah. Meskipun itu tidak dapat mengubah hasil akhir, setidaknya itu menunda semua orang untuk sementara waktu. Tengah hari kemudian, 5 master tahap Open Heaven peringkat menengah tiba-tiba mengangkat alis mereka karena terkejut. Yuan Xiaoman bertanya, dia sepertinya sudah berhenti? Semangat Old Hong sangat terangsang. Dia tidak bisa lari lagi. Bagaimanapun, dia hanya seorang kaisar realem yang baru saja memadatkan Dao Seal-nya. Mampu berlari begitu lama di bawah pengejaran beberapa master tahap Open Heaven tingkat menengah sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Tetapi dengan tekanan yang begitu besar, bagaimana dia bisa terus berlari? Mata semua orang berbinar saat kecepatan mereka tiba-tiba meningkat sedikit. Nyonya Lan bahkan memimpin dan meninggalkan semua orang jauh di belakang, menyebabkan Yuan Xiaoman dan yang lainnya merasa tertekan. Di kehampaan yang jauh, Yang Kai berdiri diam, menatap 5 sosok yang bergegas ke arahnya dari jauh. Bernafas ringan, dia mengeluarkan beberapa pil roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya, memperbaikinya. Bocah kecil, dari jauh, suara Nyonya Lan terdengar. Setelah masalah ini, bagaimana kalau bergabung dengan First In saya? Yang Kai sangat pandai berlari dan mahir dalam hukum luar angkasa, jadi dia menyukainya. Selain itu, dia ingin merebut mayat gagak emas darinya nanti. First In selalu ramah dan bersahabat. Dan meskipun kali ini upaya mereka merebut nama, pada akhirnya itu masih perampokan. Membiarkannya bergabung dengan First In juga merupakan bentuk kompensasi. Yang paling penting, Yang Kai telah memprovokasi master yang begitu kuat kali ini. Jika tidak ada yang melindunginya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa berdiri di Outer Universe dan bahkan mungkin mati besok. Mencuri barang milik orang lain dan menyelamatkan nyawa mereka adalah hal yang wajar. Yang Kai terkekeh. Bergabung dengan First In? Apa yang bisa saya lakukan dengan bergabung di First In? Aku tidak tahu cara memasak. Nyonya Lan tersenyum ringan. Karena kamu sangat pandai berlari. Mengapa kamu tidak menjadi pesuruh? Mendengar ini, Yang Kai tersenyum. Saya menghargai kebaikan pemilik. Tetapi ambisi saya tidak ada di sini. Saya khawatir saya harus mengecewakan kamu. Nyonya Lan mengerutkan kening. Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu sebabkan kali ini? Jika tidak ada yang melindungimu, bagaimana kamu bisa selamat? Tentu saja saya tahu, Yang Kai mengangguk ringan. Tapi aku masih belum terbiasa mempercayakan nasibku kepada orang lain. Pemilik, selama pegunungan hijau tidak berubah, kita akan bertemu lagi. Mengatakan demikian, dia dengan lembut melambaikan tangannya ke arah Nyonya Lan. Nyonya Lan secara naluriah merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat berteriak, tunggu. Bagaimana Yang Kai bisa menunggunya? Dalam sekejap, dia menghilang. Brengsek, Nyonya Lan menggertakkan giginya dan berteriak. Dia hanya sedikit jauh dari menyegel ruang di sekitar Yang Kai sehingga dia tidak akan dapat menggunakan teknik teleportasi luar angkasa lagi. Tetapi jarak yang sedikit itulah yang menyebabkan usahanya gagal. Teleportasi instan ini juga telah membuka jarak yang sangat jauh di antara mereka, membuatnya sulit untuk mengejar. Nyonya Lan menggertakkan giginya dan melepaskan Divine Sense-nya seperti gelombang, mencoba menemukan lokasi Yang Kai. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah, karena di dalam Divine Sense-nya, aura Yang Kai tidak terlihat. Seolah-olah bocah itu telah menghilang ke udara. Bibir merah Madam Lan tidak bisa membantu sedikit melebar saat matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan. Bukannya Yang Kai tidak menggunakan gerakan instan tepat di bawah hidungnya sebelumnya. Tetapi setiap kali dia melakukannya, ada batasan jarak. Bahkan jika dia menggunakannya, dia tidak akan bisa lepas dari jangkauan persepsinya. Jadi dia bisa dengan cepat menemukan jejaknya dan melanjutkan pengejarannya. Tapi kali ini, dia telah menghilang. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah teleportasi bocah kecil itu memungkinkannya melakukan perjalanan sejauh ini? Jika dia memiliki kemampuan seperti itu, dia akan bisa melarikan diri sebelumnya. Mengapa dia menunggu sampai sekarang? Saat dia mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi, Old Hong dan yang lainnya menyusul dan berbalik. Bertanya, di mana dia? Nyonya Lan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Old Hong dan yang lainnya secara alami tidak mempercayainya dan melepaskan Divine Sense mereka untuk menyelidiki. Tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mendeteksi aura Yang Kai. Mereka hanya pembudidaya tahap Open Heaven Orde keempat. Dan bahkan Nyonya Lan, Orde keenam, tidak dapat mendeteksinya. Jadi bagaimana mereka bisa? Saudari Lan, apakah bocah itu telah ditangkap olehmu? Yuan Xiaoman menilai Nyonya Lan. Matanya dipenuhi kecurigaan. Nyonya Lan marah dan geli saat dia mengulurkan tangan dan mengetuk kepalanya. Akan lebih baik jika dia ditangkap olehku. Tapi sayangnya, bocah kecil itu tidak ada di tanganku. Yuan Xiaoman mengulurkan tangannya dan menutupi kepalanya. Jika dia tidak ada di sini, maka dia tidak ada.
Kenapa memukulku? Saat mereka berdua berbicara, Old Hong tiba-tiba membentuk serangkaian segel tangan, menyebabkan aura misterius melonjak dari tubuhnya. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat benang merah melilit ujung jarinya. Mata Yuan Xiaoman berbinar. Benang pemandu jiwa. Kapan kamu menanamnya? Old Hong mendengus. Itu hanya tindakan pencegahan. Tapi aku tidak berharap itu benar-benar digunakan. Dia telah menyerang Yang Kai sekali sebelumnya. Dan meskipun dia tidak menyebabkan kerusakan pada Yang Kai karena jarak di antara mereka, itu adalah satu kali dia diam-diam menangkap aura Yang Kai dan menggabungkannya ke dalam Soul Guide Thread ini. Utas panduan jiwa tidak banyak berguna, tetapi sangat berguna untuk pelacakan. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, Soul Guide Thread dapat membimbing mereka ke arah yang benar. Saat Old Hong berbicara, benang merah itu terbang keluar dan perlahan menunjuk ke arah tertentu. Mata semua orang melebar saat mereka berbalik untuk melihat ke belakang. Karena benang pemandu jiwa menunjuk ke arah asal mereka. Dengan kata lain, Yang Kai berhasil menyelinap di belakang mereka. Hong tua, apakah kamu salah? Arah ini tidak benar. Yuan Xiaoman mengedipkan mata pada Hong Lao. Mustahil, ekspresi Old Hong juga menjadi sedikit canggung. Benang panduan jiwa tidak mungkin salah. Karena itu menunjuk ke arah itu. Itu berarti anak laki-laki itu memang ada di sana. Petik 2. Tapi, kita datang dari sana. Jika dia benar-benar berlari ke sana, bagaimana mungkin kita tidak menyadarinya? Ini tidak masuk akal. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya bisa merasakan beberapa jejak. Nyonya Lan berkata sambil berpikir. Bocah kecil itu mahir dalam kemampuan luar angkasa dan hanya bisa berteleportasi sebelumnya. Jadi dia pasti menyembunyikan semacam metode yang tidak kita ketahui. Saya juga pernah mendengar tentang thread panduan jiwa Hong lama. Dan sekarang setelah memiliki panduan, seharusnya tidak salah. Petik 2. Kotoran, ekspresi Zhang Qi tiba-tiba berubah. Apa? Yuan Xiaoman menoleh dengan heran. Zhang Qi tidak menatapnya tetapi malah menatap Nyonya Lan dan berkata, Nyonya Tanah seharusnya lebih jelas tentang arah itu daripada saya. Nyonya Lan tertegun sejenak sebelum dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Mulut kecilnya sedikit ternganga. Fess in. Jadi ini yang anak nakal itu rencanakan? Yuan Xiaoman bertanya dengan heran. Dia ingin bersembunyi di Fess in sejak awal? Zhang Qi tersenyum kecut. Sepertinya ini benar. Tidak heran dia begitu tak kenal takut beberapa hari terakhir ini dan tidak khawatir untuk melarikan diri. Jadi dia punya rencana selama ini. Bocah yang menarik, Nyonya Lan tertawa. Dalam kekosongan ini, Nyonya Lan masih bisa menyerang Yang Kai. Tetapi jika Yang Kai benar-benar bersembunyi di Fess in, dengan status Fess in, apapun yang terjadi, dia harus memastikan keselamatan pribadinya. Tidak ada yang berani menyerangnya di dalam Fess in, bahkan Nyonya Lan. Sebaliknya, dia harus melindunginya dengan segala cara. Jangan sampai dia terbunuh. Namun, anak ini terlalu naif. Selamat, Nyonya Lan. Zhang Qi menangkupkan tinjunya, agak enggan. Ji Tianxing juga menghela nafas berat, mengetahui bahwa mereka telah gagal dengan bocah kecil ini. Dia tidak hanya berjalan tepat ke dalam perangkap mereka, tetapi dia juga menyebabkan mereka kehilangan mayat gagak emas. Yuan Xiaoman meraih lengan Nyonya Lan dan menatapnya dengan sedih. Kakak Lan, bawa aku. Aku berjanji tidak akan bertengkar denganmu. Aku hanya akan menonton. Nyonya Lan tersenyum ringan, mengulurkan jari giok yang ramping dan meletakkannya di dahi Yuan Xiaoman, menekankan setiap kata, mau. Tiba-tiba, kekuatan lembut meledak dari ujung jarinya dan mendorong Yuan Xiaoman menjauh. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Nyonya Lan berkata, saya akan pergi dulu. Cahaya putih muncul di bawah kaki Nyonya Lan dan menyelimutinya. Setelah cahaya putih menghilang, Nyonya Lan juga menghilang. Ah, hukum pelarian semesta. Yuan Xiaoman menggosok dahinya saat dia berjalan kembali. Bocah kecil itu benar-benar bodoh. Tidakkah dia tahu tentang hukum pelarian semesta? Selama dia masih berada di domain besar ini, Sister Lan dapat kembali ke Fess in kapan saja. Hanya dengan melihatnya, aku tahu dia belum lama berada di sini. Jadi bagaimana dia bisa tahu tentang misteri hukum pelarian semesta? Zhang Qi menggerutu. Apa yang harus kita lakukan? Yuan Xiaoman berbalik untuk melihat yang lain. Ji Tianxing mengerutkan kening. Tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia terbang menuju Fess in. Old Hong juga berkata, tidak peduli apa, itu bagus untuk menonton pertunjukan. Terlebih lagi, kita semua memiliki Sunstru Gold, jadi tidak aman untuk pergi sekarang. Ayo pergi ke Fess in dan tunggu. Yuan Xiaoman mengangguk, kamu benar. Setelah bertukar beberapa kata, beberapa master tahap Open Heaven tingkat menengah juga terbang menuju Fess in. Kali ini, mereka tidak panik dan tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, Yang Kai sudah masuk ke dalam jebakan. Dengan kekuatan Nyonya Lan,
dia seharusnya tidak gagal. Dia bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang tiba-tiba akan dia miliki ketika dia melihat Nyonya Lan. Di suatu tempat dalam kehampaan, sosok Yang Kai tiba-tiba muncul. Space Spirit Beat melayang di sampingnya. Menjangkau dan meraih Space Spirit Beat, Yang Kai diam-diam menghela nafas lega. Setelah membuang 10 cincin luar angkasa untuk menarik perhatian Nyonya Lan dan yang lainnya, dia diam-diam melepaskan satu. Dengan mengandalkan posisi Space Spirit Beat inilah dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan melarikan diri dari jangkauan Divine Sense of Madame Lan dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa aura yang telah terkunci padanya akhirnya menghilang. Yang Kai tahu bahwa metodenya berhasil, dan dia akhirnya bisa santai. Melihat sekeliling untuk memastikan dia tidak melihat orang lain, Yang Kai menentukan arahnya dan menuju ke Phase Inn. Seperti yang dikatakan Yuan Xiaoman dan yang lainnya, tujuan pertamanya adalah Phase Inn. Dan hanya di sana dia akan aman. Kalau tidak, di mana dia bisa lari dengan mayat gagak emas di tangan? Adapun apa yang harus dilakukan setelah tiba di Phase Inn, dia hanya bisa bertindak sesuai situasi. Pada saat yang sama, di Phase Inn yang mengambang di kehampaan, aula utama sunyi. Sejak perubahan Sunstar, Phase Inn yang berisik menjadi benar-benar sunyi, dan semua tamu telah melarikan diri. Meskipun lebih banyak orang telah kembali, orang-orang ini semua adalah murid tingkat terendah dari berbagai kekuatan besar. Tak satu pun dari mereka telah mencapai Open Heaven Stage, jadi mereka secara alami tidak berani berlarian. Pada saat ini, mereka semua sedang beristirahat di kamar mereka, menyebabkan para pelayan yang menjalankan aula dan akuntan di belakang meja tidak ada hubungannya. Salah satunya tidur di bangku sementara yang lain tidur di meja. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas keluar dari halaman belakang, menyapu embusan angin kencang dan menghilang ke kejauhan. Pelayan muda itu sangat ketakutan sehingga dia jatuh dari kursinya. Matanya melebar saat dia menatap keluar. Tetapi dia tidak melihat apa-apa. Di belakang konter, akuntan juga mengangkat kepalanya dan bertanya dengan mata mengantuk. Apakah itu pemilik barusan? Pelayan itu berkedip. Saya tidak tahu. Saya tidak melihat dengan jelas. Bukankah pemilik pergi ke Sunstar? Akuntan itu berpikir sejenak sebelum mengangguk dan tertidur lagi. Dalam kehampaan, sosok Yang Kai melaju ke depan. Seharusnya sudah sehari sejak dia melarikan diri dari master tahap Open Heaven peringkat menengah itu. Dan dia semakin dekat dengan Phase Inn. Namun, untuk beberapa alasan, Yang Kai merasa agak tidak nyaman. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Yang Kai tidak berani mengabaikan perasaan misterius ini. Jadi saat dia terbang ke depan, dia tidak hanya harus berhati-hati, tetapi dia juga harus memperhatikan situasi dalam kehampaan setiap saat, untuk berjaga-jaga. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, tidak ada bahaya sama sekali. Belum lagi beberapa master tahap Open Heaven peringkat menengah yang telah dia tinggalkan jauh di belakang. Bahkan master tahap Open Heaven peringkat rendah telah menghilang. Yang Kai curiga dia terlalu gugup. Lagi pula, apa yang dia lakukan kali ini seperti menusuk sarang lebah, menyinggung banyak kekuatan. Apa yang harus dia lakukan di masa depan? Setelah terbang untuk waktu yang lama, semangat Yang Kai tiba-tiba bangkit ketika dia melihat Phase Inn di kejauhan. Akhirnya, saya sudah sampai. Yang Kai menghela nafas panjang dan diam-diam memutuskan bahwa begitu dia tiba di Phase Inn, dia akan segera mandi dan berganti pakaian bersih sebelum beristirahat dengan baik. Dia tidak peduli jika dunia luar dalam kekacauan atau jika bumi bergetar. Bagaimanapun, mayat gagak emas ada di tangannya. Jadi ketika saatnya tiba, dia akan menjualnya dengan harga bagus dan menghasilkan banyak uang. Saat hati Yang Kai mengendur, semua bulu di tubuhnya berdiri saat dia tiba-tiba menoleh ke arah tertentu dan berteriak, "Siapa itu?" Saat dia berbicara, dia bertepuk tangan dan mengirimkan Moonblade raksasa. Sebuah tangan giok ramping muncul dari udara tipis dan menggenggam Moonblade dengan sangat presisi. Hukum luar angkasa berfluktuasi di antara jari-jari putih, tetapi itu tidak dapat melukainya sedikit pun. Tangan kecil itu mengerahkan sedikit kekuatan dan Moonblade benar-benar hancur dan menghilang. Seluruh tubuh Yang Kai menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memblokir Moonblade-nya dengan tangan kosong. Tidak peduli siapa orang ini, kekuatan mereka tak terduga. Tidak bisa melawan, tepat ketika dia akan menggunakan teknik untuk melarikan diri. Ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku dan hukum ruang angkasa menjadi tidak jelas. Dia tidak bisa melarikan diri? Butir-butir keringat menetes di dahi Yang Kai saat dia melihat sosok anggun perlahan muncul di depannya. Setelah melihat penampilan orang ini, mulut Yang Kai terbuka lebar sehingga bisa memasukkan kepalan tangan ke dalamnya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Pendatang baru itu tersenyum ringan. Gaun birunya menonjolkan lekuk tubuhnya yang halus. Tampaknya sangat puas dengan reaksi Yang Kai.
Senyumnya begitu manis hingga bisa membuat darah seseorang mendidih. Kamu, Yang Kai menatapnya dengan ragu-ragu dan mengerutkan kening. Apakah kamu saudara kembar Nyonya Lan? Jika bukan itu masalahnya, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa Nyonya Lan menghentikannya di sini. Bahkan jika dia adalah pembudidaya tahap Open Heaven urutan ke-6, tidak mungkin baginya untuk kembali ke Phase In terlebih dahulu dan menyembunyikan auranya sambil menunggunya di sini. Pemiliknya tersenyum lebih bahagia. Saya Nyonya Lan. Nyonya Lan adalah saya. Saya tidak punya saudara kembar. Mustahil, Yang Kai tidak akan percaya omong kosong seperti itu. Melihat sekeliling dengan waspada, dia membuat perjuangan putus asa terakhir. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin kembali ke Phase In. Tolong beri jalan. Nyonya Lan tersenyum ringan. Kamu lebih tahu daripada aku apa yang aku lakukan di sini. Wah, serahkan benda itu. Proposal saya sebelumnya masih valid dan saya akan memberi kamu kompensasi yang cukup. Petik 2. Yang Kai memandangnya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Apakah kamu benar-benar Nyonya Lan? Nyonya Lan berkata dengan marah. Bagaimana itu bisa palsu? Tapi kamu. Kenapa kamu peduli? Bagaimanapun. Saya di sini sekarang. Jadi jangan pernah berpikir untuk kembali ke Phase In. Saya tidak ingin menggertak yang lemah. Jadi kamu sebaiknya bekerja sama dengan patuh. Petik 2. Yang Kai mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Kamu menghalangi jalanku. Namun kamu masih berani mengatakan kamu tidak ingin menggertak yang lemah? Nyonya Lan. Betapa tidak tahu malunya kamu. Wajah cantik Nyonya Lan tenggelam. Berat. Siapa yang kamu panggil tidak tahu malu? Jika saya tidak tahu malu, saya tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan kamu. Saya akan membunuh kamu sejak lama. Mengatakan demikian, dia menenangkan nada suaranya dan berkata, Yang Kai, kamu memegang mayat gagak emas bukanlah hal yang baik untukmu. Kamu melihat apa yang terjadi barusan. Bahkan jika kamu dapat memasuki Phase In, dapatkah kamu bersembunyi di Phase In selama sisa hidup kamu? Harta karun seperti itu hanya bisa dilestarikan dengan kekuatan besar. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu hanya jimat yang menyelamatkan jiwa. Yang kamu temui sebelumnya hanya beberapa yang peringkat menengah. Tetapi sekarang setelah masalah Istana Surgawi Bintang Matahari dan Gagak Emas telah menyebar, kemungkinan tidak hanya akan ada Open Heaven peringkat menengah, tetapi juga akan ada Open Heaven peringkat tinggi. Surga, mereka mungkin tidak semudah berurusan dengan saya. Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan cemberut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Nyonya Lan benar? Selain itu, seperti yang dikatakan Nyonya Lan, jika dia mau, dia bisa langsung menyerangnya di sini. Dengan kekuatan tahap Open Heaven Orde ke-6-nya, tidak mungkin dia bisa melawannya. Tetapi dia tidak mencoba memaksanya dan malah mencoba membujuknya. Dari sini saja sudah terlihat bahwa karakter Madam Lan cukup bagus. Pikirkan baik-baik, tapi aku tidak akan memberimu banyak waktu untuk memikirkannya. Aku akan menunggumu di sini. Jika kamu memikirkannya, beritahu saya jawabannya. Nyonya Lan menghela nafas dan menatap Yang Kai dengan kasihan. Ini adalah tragedi karena tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan jika dia mendapatkan sesuatu yang bagus, dia mungkin tidak bisa melindunginya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memikirkannya. Nyonya Lan mengerutkan kening. Apa jawabannya? Saya menghargai niat baik Nyonya Lan. Tetapi saya tidak terbiasa dipaksa untuk melakukan apapun. Jika Nyonya Lan menginginkan mayat gagak emas, kamu bisa mengambilnya sendiri. Mendengar ini, Nyonya Lan tersenyum marah dan memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Apakah kamu yakin ingin saya bertindak? Datang, wajah Yang Kai menjadi serius, seolah-olah dia tidak takut mati. Nyonya Lan menarik napas ringan. Dadanya yang penuh naik turun saat bibir merahnya sedikit terbuka. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak melakukannya dengan sukarela, aku akan memberimu kompensasi. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat tulus, dan dalam sekejap mata, tangan putihnya terulur ke arah Yang Kai. Pada saat ini, rasa krisis yang hebat tiba-tiba muncul di hati Nyonya Lan. Dan dalam keterkejutannya, dia secara naluriah mengedarkan kekuatannya untuk membentuk penghalang pelindung. Pada saat yang sama, dia mendengar Yang Kai tertawa keras. Nyonya Lan, hati-hati. Saat cahaya keemasan melintas, penglihatannya menjadi kabur dan dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh saat aura menakutkan turun dari langit. Menggunakan Divine Sense-nya, dia melihat bayangan ayam emas raksasa muncul di depannya. Menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Mimeng, Nyonya Lan memanggil saat dia dengan cepat mundur, hampir muntah darah karena marah. Sebelumnya, di aula utama Istana Emas Gagak Ilahi, kemampuan ilahi Mimeng telah muncul sekali dan memberikan pukulan terakhir kepada Gagak Emas, membunuhnya. Segera setelah itu, Yang Kai muncul dan menyambar mayat Gagak Emas untuk melarikan diri. Meskipun dia samar-samar menebak bahwa kemampuan ilahi Mimeng ada hubungannya dengan Yang Kai,
Hal semacam ini selalu menjadi kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Jadi tidak ada yang akan memiliki terlalu banyak. Siapa sangka Yang Kai masih bisa menggunakan Divine Ability milik Mimeng? Bahkan jika dia berada di puncaknya. Menghadapi bayanan Mimeng ini, Nyonya Lan hanya bisa mundur. Belum lagi dia telah terluka sebelumnya dan telah menghabiskan banyak energi untuk mengejar Yang Kai. Bahkan sekarang, dia belum pulih. Jadi ketika dia merasakan serangan kemampuan ilahi Mimeng, Nyonya Lan segera mundur. Di tengah suara gemuruh, Mimeng menjulurkan lehernya dan mematuk ke arah Nyonya Lan. Tindakan sederhana ini mengandung kekuatan penghancur. Dengan tangisan yang menyedihkan, tubuh Nyonya Lan berkelebat liar saat dia memuntahkan seteguk darah. Auranya langsung jatuh. Untungnya, dia bisa mundur tepat waktu dan diperingatkan oleh Yang Kai. Jadi tidak ada bahaya dalam hidupnya. Memutar kepalanya, sosok Yang Kai berkedip saat dia dengan cepat mendekati Face-In. Akan bergegas ke dalamnya. Nyonya Lan tersenyum marah dan mengulurkan tangannya. Mengirim serangan telapak tangan ke arah itu. Kamu bocah kecil masih ingin lari. Yang Kai, yang berlari ke depan, tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan di belakangnya. Dan bahkan sebelum dia bisa berbalik untuk memblokirnya, dia dipukul dengan kejam. Dalam sekejap, punggungnya mati rasa dan tulang-tulangnya mulai retak saat dia mengeluarkan kutukan keras. Menggunakan kekuatan ini, dia terjun ke Face-In dan mendarat dengan keras di tanah dengan ledakan keras. Di aula utama, pelayan dan akuntan yang tidur siang terkejut dan dengan cepat mengangkat kepala mereka untuk melihat-lihat. Segera, pelayan itu memperhatikan Yang Kai terbaring tak bergerak di tanah dan samar-samar merasa bahwa sosok ini agak familiar. Dia datang dan membalikkannya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Yang Kai? Yang Kai meludahkan seteguk darah saat dia batuk dengan keras dan melambaikan tangannya. Pelayan itu tersenyum dan berjongkok, mengulurkan tangan untuk menyodok Yang Kai 2 kali. Tuan, mengapa kamu kembali? Yang Kai berhasil mengatur napas. Tetapi setelah ditusuk 2 kali olehnya, dia batuk dan tampak seperti akan mati. Bahkan jika Nyonya Lan baru saja menunjukkan belas kasihan, itu bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Kekuatan Master tahap Open Heaven Orde ke-6 terlalu kuat. Meraih lengan pelayan itu, Yang Kai memelototinya dan berkata, menginap, menginap. Menginap, saya tidak menyerang. Nginap. Pelayan itu berkata dengan terkejut, menginap, ini adalah toko gelap. Apakah kamu yakin ingin tinggal di sini? Saya ingat seseorang berkata dia lebih baik mati daripada datang ke sini. Mata Yang Kai melebar saat dia memikirkannya sejenak. Dia benar-benar telah mengatakan ini sebelumnya. Dia memaksakan senyum dan menggertakkan giginya, menginap. Pelayan muda itu menoleh untuk melihat ke kamar akuntan. Apakah ada kamar kosong di sini? Akuntan itu menjulurkan kepalanya dari belakang meja dan menatap Yang Kai. Segera mengerti. Ya, tapi hanya ada satu kamar yang tersisa. Pelayan pria itu tersenyum pada Yang Kai. Kamar terbaik. Apakah kamu ingin tinggal? Jika kamu ingin tinggal, kamu harus membayar 1000 pil roh per malam. Harganya 2 kali lebih tinggi, dan dia masih berani mengatakan dia bukan toko kulit hitam. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menamparkan cincin luar angkasa ke tangan pelayan itu. Cukup omong kosong, sialan. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah 10.000 pil roh per malam, tidak ada tempat lain di dunia yang luas ini selain Face-In. Masih memiliki kekuatan untuk mengutuk, pelayan itu tertawa kecil ketika dia berdiri dan melemparkan cincin luar angkasa ke meja. Memberi isyarat kepada akuntan untuk membuka ruangan sebelum bertanya pada Yang Kai. Siapa yang melukaimu? Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Petik 2. Wanita gila, Yang Kai menggertakkan giginya. Berat, siapa yang kamu tegur? Di pintu, sesosok berjalan masuk. Wajahnya sedikit pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya. Pemilik, pelayan itu terkejut. Apa yang terjadi padamu? Dia sangat menyadari kekuatan pemilik. Di beberapa daerah besar di sekitarnya, siapa yang bisa menyakitinya? Selain itu, melihat cara dia memandang Yang Kai, dia merasa ada sesuatu yang salah. Yang Kai menegakkan lehernya. Aku akan mengutuk siapapun yang memukulku. Awalnya, dia telah tiba dengan selamat. Tetapi pada akhirnya, dia terluka dan bahkan menyia-nyiakan Golden Plume Feather. Jadi kepada siapa dia bisa mengadu? Pemilik juga marah. Dan aura pembunuh yang mengerikan melonjak dari tubuhnya yang lembut saat dia berjalan menuju Yang Kai langkah demi langkah. Tersenyum ketika dia berkata, bocah kecil ini cukup berani. Pelayan itu melangkah maju dan buru-buru berkata, Nona bos, tolong jangan marah. Papan nama, jangan rusak papan nama kamu sendiri. Jika pemilik akan menyerang pelanggan di sini, papan nama yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun akan hancur. Mendengar ini, Nyonya Lan mengerutkan kening dan menghentikan langkahnya.
menatap tajam ke arah Yang Kai sejenak sebelum tiba-tiba tertawa. Yang Kai berkata dengan marah, "Apa yang kamu tertawakan? Berhati-hatilah untuk tidak menertawakan gigimu." Petik 2. Nyonya Lan melambaikan tangannya dan berjalan ke samping untuk duduk. Senyum tipis masih ada di wajahnya. Meskipun dia telah terluka oleh Yang Kai di saat kecerobohan. Memikirkan bagaimana seorang Master Kaisar Realem dapat mencapai prestasi seperti itu tepat di depan matanya. Itu masih sangat jarang. Cedera itu tidak serius. Tetapi dibandingkan dengan cederanya sendiri, pemilik lebih tertarik pada Yang Kai. Di alam semesta yang luas ini dan 3.000 dunia, mungkin tidak ada satupun Master Realem Kaisar yang dapat mencapai apa yang telah dilakukan bocah ini dalam beberapa hari terakhir. Tampaknya terkejut dengan aura pemilik. Beberapa sosok dengan cepat muncul di lantai 2. Yang memimpin adalah Meng Hong dari Provinsi Great Moon. Diikuti oleh Old Fang, Dayu, Asun, dan yang lainnya. Orang-orang ini telah menerima instruksi Wei Ke untuk datang ke First In terlebih dahulu dan mengirim pesan ke markas besar Provinsi Great Moon. Itulah sebabnya mereka muncul di sini. Tiba-tiba, mereka melihat Yang Kai terbaring di tanah dalam keadaan menyesal. Meng Hong terkejut dan hendak menyelidiki ketika dia mendengar transmisi suara mendesak Yang Kai, "Jangan datang." Meng Hong tidak mengerti, tetapi dia juga berhenti. Berpura-pura tidak mengenalku, Yang Kai memberitahunya dan Dayu sebelum mengalihkan pandangannya. Old Fang dan yang lainnya juga mendengar transmisi suara ini secara bersamaan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tahu bahwa Yang Kai pasti mendapat masalah. Pada saat ini, akuntan telah membuka ruangan untuknya. Pelayan itu membantu Yang Kai berdiri dan memegang token kamar. "Ayo, aku akan membantumu beristirahat." Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengizinkannya untuk membantunya menaiki tangga. Saat dia melewati Nyonya Lan, dia dengan santai berkata, "Jika kamu sudah memikirkannya, datang temukan aku kapan saja." Jarang baginya untuk bisa mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Jadi Yang Kai juga menjadi tenang dan mengangguk. "Terima kasih banyak atas kebaikan Nyonya. Saya terpaksa bertindak sebelumnya. Tolong maafkan saya." Nyonya Lan melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ditemani oleh pelayan pria itu, mereka memasuki ruangan. Itu bukan kamar terbaik. Itu tidak berbeda dari yang dia tinggali sebelumnya. Bagaimanapun, itu 2 kali lebih mahal. Mendukungnya untuk duduk. Pelayan itu berkata, "Jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan, silakan hubungi saya. Aku akan kembali bekerja." Yang Kai mengangguk. Setelah pelayan itu pergi, Yang Kai mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa memperbaikinya, dia mendengar ketukan ringan di pintu. Setelah berjuang untuk bangun, Meng Hong membawa Old Fang dan yang lainnya ke dalam ruangan. Dayu bertanya dengan prihatin, "Yang Kai, apakah kamu baik-baik saja? Apakah lukamu serius?" Yang Kai tersenyum pahit. "Itu tidak berat, hanya beberapa hari istirahat saja." Serangan telapak tangan Madam Lan seharusnya berbelas kasih, tidak ingin mengambil nyawanya. Tetapi dia juga meremehkan fisiknya. Jadi dia tidak membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Memungkinkan dia untuk menggunakan momentum untuk bergegas ke First In. Jika itu adalah Master Realem Kaisar lainnya, bagaimana mungkin mereka bisa bergerak di bawah serangan telapak tangan ini? Mereka kemungkinan besar akan berbaring di tanah, menunggu untuk disembelih. Dengan fisiknya saat ini, meskipun cedera ini terlihat menyedihkan, itu sebenarnya tidak serius. Old Fang berkata dengan marah, "Siapa yang melukaimu? Adik laki-laki, katakan padaku. Kakak laki-laki ini akan membalaskan dendammu sekarang?" Petik 2. Yang Kai melambaikan tangannya. "Jangan bicarakan ini." Old Fang berkata, "Adik kecil, apakah kamu meremehkanku? Meskipun kekuatan tuan tua ini kurang, saya masih memiliki keberanian. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku yang murah ini, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu." Yang Kai menatapnya dengan ekspresi tergerak. "Fang tua, karena kamu berkata begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Cedera ini bukan disebabkan oleh orang lain. Itu disebabkan oleh Nyonya Lan. Pergi keluar dan bantu aku menghajarnya." Nyonya Lan." Old Fang tercengang. "Nyonya Lan yang mana? Nyonya Lan di First In?" Old Fang menelan seteguk air liur dan batuk ringan sebelum menepuk bahu Yang Kai. "Adik laki-laki, setelah selamat dari bencana besar, akan selalu ada keberuntungan. Selama gunung hijau itu masih ada, akan selalu ada kayu bakar untuk dibakar. Saya pikir kita harus meluangkan waktu untuk memikirkan balas dendam. Tapi sekali lagi, kenapa kamu tiba-tiba menghilang dari bintang matahari? Kita sangat mengkhawatirkanmu. Kita bahkan mencari kamu untuk waktu yang lama. Tetapi kamu tidak dapat ditemukan." Xiao Dai dan Asun menangis begitu keras. "Ayo, kenapa kau mencubitku?" Yang Kai berkata dengan getir. "Ceritanya panjang.
Aku membuat semua orang khawatir. Meng Hong mengerutkan kening. Bagaimana kamu memprovokasi Nyonya Lan? Kenapa dia menyerangmu? Ceritanya panjang, kata Yang Kai dengan senyum masam. Wei Senior dan Tao Senior akan segera datang ke First Inn. Kamu dapat bertanya kepada mereka ketika saatnya tiba. Petik 2. Bukannya Yang Kai tidak ingin memberitahu mereka. Tetapi jika dia melakukannya, itu hanya akan membuat mereka khawatir. Adapun apakah Wei Ke dan Tao Rongfang akan memberitahu mereka atau tidak, itu bukan urusannya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, saya mungkin memiliki beberapa masalah baru-baru ini. Jadi kamu harus bertindak seolah-olah kamu tidak mengenal saya di penginapan ini. Jika tidak, kemungkinan besar kamu akan terbakar. Begitu kata-kata ini keluar, Meng Hong segera menyadari keseriusan situasi dan mengangguk. Jika ada yang bisa dibantu oleh Provinsi Great Moon saya, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih banyak, Saudara Meng. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Meng Hong dan yang lainnya pergi. Yang Kai benar-benar perlu menyembuhkan dirinya sendiri, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk mengganggunya. Sebelum pergi, Meng Hong meninggalkan sebotol pil penyembuhan untuk Yang Kai. Menutup pintu di belakangnya, Yang Kai fokus pada penyembuhan luka-lukanya dan tidak memperhatikan dunia luar. Meskipun obat penyembuhan yang ditinggalkan oleh Meng Hong tidak bermutu tinggi, itu masih sesuatu dari Outer Universe dan agak lebih baik daripada pil yang dibawa Yang Kai dari batas bintang. Setelah beberapa hari, luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh. Selama beberapa hari terakhir ini, First Inn menjadi sangat ramai. Pertama, beberapa master tahap Open Heaven peringkat menengah tiba satu demi satu untuk menanyakan situasinya. Setelah mengetahui bahwa Yang Kai memang datang ke First Inn, dan bahwa dia datang dengan cedera, mereka semua memiliki ekspresi jijik di wajah mereka. Karena Yang Kai terluka, itu berarti Nyonya Lan telah menyerangnya. Karena Nyonya Lan telah mengambil tindakan, mayat gagak emas kemungkinan besar telah direnggut oleh Nyonya Lan. Bahkan jika mereka datang ke sini, itu tidak akan berguna. Mereka diam-diam mengutuk bocah kecil ini karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Berlari ke sana kemari dan akhirnya jatuh ke dalam perangkapnya. Segera setelah itu, para master tahap Open Heaven tingkat rendah yang selamat di Sun Star juga tiba di First Inn. Sebelumnya, mereka mengejar Yang Kai. Tetapi kecepatan mereka tidak dapat mengimbangi. Jadi mereka perlahan kehilangan target. Tanpa arah, mereka hanya bisa pergi ke First Inn. Lagi pula, murid-murid mereka semua menunggu di dalam. Ketika mereka tiba di First Inn, mereka menemukan bahwa beberapa master tahap Open Heaven tingkat menengah dan master Realem Kaisar yang telah merebut mayat gagak emas juga ada di First Inn. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, mereka semua memahami niat dan rencana Yang Kai. Samar-samar menebak perkembangan di masa depan. Di dalam sebuah ruangan, Wei Ke dan Tao Rongfang duduk di seberang meja sementara Meng Hong dan yang lainnya berdiri di depan mereka dan melaporkan apa yang telah mereka lihat dan dengar. Setelah mendengar ini, Wei Ke dan Tao Rongfang saling melirik sebelum yang pertama tersenyum dan berkata, bocah kecil itu benar-benar beruntung masih hidup. Meskipun dia berhasil menyelamatkan hidupnya, itu masih cukup merepotkan. Tao Rongfang menghela nafas. Meng Hong bertanya, Paman bela diri, apa yang terjadi di Sun Star? Mengapa saudara muda yang berkonflik dengan Nyonya Lan dan terluka olehnya? Wei Ke ragu-ragu sejenak. Awalnya, dia tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, berita tentang bintang matahari akan segera menyebar seperti api dan para murid di bawah juga akan tahu. Segera, dia menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di Istana Ilahi Gagak Emas. Meng Hong dan yang lainnya tercengang. Old Fang berkata dengan kaget, Marsial Paman Wei, apakah kamu mengatakan bahwa Yang Kai menyambar mayat gagak emas dewasa di depan sekelompok Master Open Heaven Stage dan kemudian melarikan diri? Jika bukan karena nada serius Wei Ke, dia tidak akan mempercayainya. Tao Rongfang mengangguk. Itu benar. Pada saat itu, sekelompok Master Open Heaven Stage mengejarnya. Tetapi siapa yang mengira dia akan berlari begitu cepat? Kita para Master Open Heaven Stage peringkat rendah tertinggal. Dan hanya beberapa Master Open Heaven Stage peringkat menengah yang berhasil mengejarnya. Adapun apa yang terjadi setelahnya, kita tidak tahu. Old Fang dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara pribadi, mereka masih bisa membayangkan betapa berbahayanya bagi Yang Kai. Betapa beraninya dia berani merebut makanan dari mulut harimau di depan sekelompok Master Open Heaven Stage. Kuncinya adalah dia benar-benar berhasil. Wei Ke memandang Old Fang dan bertanya, apakah Yang Kai memiliki semacam artefak tersembunyi pada dirinya? Ketika dia berada di aula utama Golden Crow Divine Palace, Yang Kai jelas menyembunyikan sosoknya. Jika bukan karena gagak emas dipukul di depannya pada saat terakhir,
dia tidak akan mengungkapkan dirinya. Old Fang ragu-ragu sejenak, terutama karena ini adalah rahasia Yang Kai dan dia tidak bisa mengungkapkannya. Melihat ini, Wei Ke berkata, aku hanya bertanya dengan santai. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan. Terima kasih banyak atas pengertian marsial Paman Wei. Old Fang berkata dengan penuh terima kasih. Tetapi dia juga tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, para Master Open Heaven Stage itu akan memiliki tebakan mereka sendiri. Ada sesuatu yang aku tidak begitu mengerti. Tao Rongfang mengerutkan kening. Apakah mayat gagak emas ada di Yang Kai atau dicuri oleh Nyonya Lan?